Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, share kegiatan aku lagi kali ini. Seperti biasa, karena setiap hari memang nyuci, dan ini cucian kebetulan sudah selesai dicucinya dan tinggal dijemur saja. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Sudah ngapain aja? Apa saja sudah dilakukan hari ini? Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah selalu support channel aku ya. Insya Allah kebaikan teman-teman semua akan dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah aku jemur pakaian gini, sebenarnya aku tuh rencananya sama kakakku pengen cari kue ulang tahun untuk keponakan aku. Karena hari ini kebetulan dia bertambah angka di usianya ke 7 tahun. Tapi kok aku tunggu lama banget ya kakak aku udah rapi nih, udah ganti baju. Ya udah deh, akhirnya daripada lama dan menunggu lama gitu ya, akhirnya aku lanjut untuk masak menu makan siang. Menu makan siang kali ini simpel banget sih teman-teman. Karena aku di sini cuma punya ikan, kemudian ada sayuran kayak toge, kemudian juga kacang panjang. Ya udah aku tumis aja untuk sayurannya. Dan kalau misalnya untuk ikannya tinggal digoreng aja. Dan seperti biasa, kalau misal pagi hari yang belanja itu suami ya. Jadi sebelum berangkat kerja, dia tuh belanja dulu. Dan dia selalu tanya kira-kira kamu mau masak atau enggak hari ini. Jadi kalau misalnya mau masak hari ini, ya udah aku sebutin aja nih bahan-bahan apa yang bakalan aku masak hari ini. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak pengen masak hari ini, ya udah suami aku pun nggak akan belanja. Untuk sayurannya aku bakalan bagi dua nih untuk aku masak buat Gifran dan juga aku. Kalau misalnya aku kan suka banget nih kalau misalnya masakan itu yang pedes-pedes gitu ya. Jadi aku bakalan pisah. Kalau misalnya Gifran paling aku cuma tumis aja. Pakai bawang merah, bawang putih ya udah tinggal pakai kaldu ayam ataupun kaldu jamur, tambahin gula dan garam. Kalau misalnya aku nih aku tambahin cabai karena kalau nggak kayak gitu ya suka nggak nafsu makan nih kalau misalnya kurang pedes. Aku masak kayak gini kalau misalnya aku lagi sempat aja ya untuk masak. Kadang kan memang kalau anak-anak lagi rewel atau misalnya aku lagi capek banget, itu suka susah juga nih kalau misalnya untuk masak. Dan aku sama sekali nggak maksain. Tapi kalau misalnya aku lagi sempat masak kayak gini, ya udah aku masak. Kebetulan juga Anasyanya ini lagi tidur. Kalau misalnya Gifran seperti biasa lagi main mobil-mobilan di ruang tamu. Tapi kalau misalnya pengen lebih higienis, kemudian juga pengen lebih sehat, kan lebih baik memang masak sendiri ya. Cuman kalau aku, kalau misalnya memang bener-bener nggak sempat sama sekali, ya udah lebih baik beli aja. Tapi kalau misalnya lagi nggak sibuk banget, kemudian juga memang malas aja sih untuk masak, ya udah aku tinggal goreng telur ceplok atau enggak goreng telur dadar. Menurut aku itu udah cukup. Terus tinggal sayurannya ditambahin aja, kayak misalnya brokoli. Gifran itu suka banget sama yang namanya brokoli dan juga sama wortel. Jadi biasanya tinggal direbus aja. Simple banget teman-teman, kayak gitu aja udah cukup menurutku. Tapi memang untuk tambahan gizinya aku biasanya sering banget sih masakin Gifran ikan, karena memang Gifran itu suka banget sama yang namanya ikan. Kalau misalnya untuk sayuran gampang banget kalau dia itu ya udah tinggal direbus aja kayak misalnya brokoli ataupun wortel atau jagung biasanya. Setiap hari seperti aku bilang, kalau misalnya suami aku sebelum berangkat kerja dia tuh selalu belanja dulu kan ya. Dan itu kadang suka bikin aku bingung sih. Dia tuh buru-buru juga kalau misalnya belanja. Jadi kalau misalnya dia tuh tanya, "Mah, kira-kira kamu mau masak apa nih hari ini? Mau masak atau enggak?" Nah itu dia nih, setiap hari tuh selalu pusing sama apa ya, menu-menu ataupun bahan makanan yang kira-kira hari ini aku mau masak apa. Dan suka bingung banget, pokoknya yang simple aja kayak misalnya ayam, ikan ya udah beli aja. Terus sayurannya terserah mau sayuran apa, ya udah tinggal aku olah. Tapi kalau misalnya bener-bener lagi kayak bosan sama menu yang itu lagi, karena kan aku juga masih banyak belajar gitu ya. Kalau misalnya mengolah makanan yang kayak berat kayak misalnya bikin rendang atau misalnya olahan-olahan yang susah dan ribet, itu kan butuh waktu yang lama juga. Anak kadang-kadang suka rewel. Ya udah jalan satu-satunya adalah order makanan lewat aplikasi. Sudah punya 2 anak, sebenarnya lebih repot lagi ya, banyak banget pekerjaan yang harus diurus. Tapi kalau misal urusan masak kayak gini, bener-bener sesempatnya aja. Jadi aku tidak memaksakan diri juga. Apalagi kalau misalnya sehabis masak gini, pasti banyak banget yang namanya cucian kotor gitu ya. Kayak misalnya peralatan masaknya yang kotor dan harus dicuci, itu kan butuh waktu lagi kalau misalnya untuk nyucinya nih. Tapi nggak setiap hari ya teman-teman, kalau misalnya untuk beli makanan itu, karena anak-anak juga kan lagi masa pertumbuhan, jadi aku harus benar-benar perhatikan sekali makanan apa yang dikonsumsinya.
Pokoknya kalau misalnya bener-bener lagi ada waktu, dan aku sih selalu berharap ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, terus Anasya juga nggak rewel, supaya aku bisa nih untuk mengerjakan pekerjaan di rumah, kayak misalnya masak, nyuci, ataupun yang lainnya. Seperti yang aku bilang kemarin, kalau misalnya ditanya capek ya, berat ya berat, tapi harus dijalani terus. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Pokoknya kalau udah ngeliat anak tersenyum, kemudian anak sehat dan baik-baik saja, itu udah suatu hal yang paling menyenangkan, dan yang pastinya kita juga jadi bangga sama diri kita sendiri kalau misalnya kita tuh berhasil yang namanya ngurus anak, mendidik anak. Mudah-mudahan ya selalu diberikan kesehatan untuk para ibu semua di luar sana dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Aku dari dulu sama sekali nggak nyangka kalau misalnya aku bakalan di rumah setiap hari kayak gini gitu ya, ngurus anak, kemudian ngurus suami, ngurus rumah. Itu nggak kepikiran sama sekali teman-teman. Yang dulu aku pikirkan adalah setelah aku lulus kuliah, aku bisa kerja sesuai dengan degree atau background pendidikanku. Tapi ternyata aku menjalankan peran ini, yaitu benar-benar nggak nyangka sih. Tapi alhamdulillah sekali aku masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa ngurus keluarga, ngurus suami. Menurut aku itu adalah hal yang sangat luar biasa, karena aku benar-benar nggak nyangka aku juga bisa menjalankan peran ini sampai detik ini. Dulu kerabat dekat ataupun orang-orang terdekat aku taunya tuh aku manja banget sama orang tua, karena memang gak bisa jauh dari ayah dan mama gitu. Cuma sekarang karena memang sudah berumah tangga dan aku menjalankannya, ya alhamdulillah aku bisa. Dan karena memang niat ketulusan hati aku untuk menjaga anak-anak, kemudian menjaga rumah ini supaya tetap bersih. Dan alhamdulillah sekali ya, karena memang aku yakin juga aku bisa melakukannya. Dan alhamdulillah sampai detik ini aku masih bisa melakukannya sendiri tanpa ART. Dan walaupun jenjang pendidikan aku itu sampai S1 gitu ya, cuman aku sama sekali nggak merasa malu ataupun minder gitu ketika teman-teman aku yang lain di luar sana dengan pekerjaannya yang luar biasa, bagus-bagus banget ya karirnya, cemerlang banget. Kalau misalnya aku di sini cuma sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi nggak apa-apa, aku jalani sekarang prosesnya. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Pokoknya yang terpenting adalah harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Jadi buat teman-teman juga yang sama pekerjaannya sama seperti aku, hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa minder sama pekerjaan kita, karena luar biasa loh pekerjaan kita ini. Kita nggak menghasilkan uang, tapi insya Allah kita akan menghasilkan generasi penerus yang luar biasa, yaitu anak-anak kita kelak yang insya Allah akan menjadi kebanggaan keluarga. Nah, gimana teman-teman hari ini? Sudah masak apa aja? Seperti yang teman-teman lihat, untuk ikannya yang tadi sudah aku goreng, kemudian aku tambahkan bumbu cabai gitu ya. Jadi ikannya aku cabein, karena kalau misalnya nggak pedas, aku kurang doyan. Jadi benar-benar kalau misalnya udah pedas gitu, benar-benar enak banget menurutku. Dan kalau misalnya untuk Gifran sendiri, ya udah ikannya cukup digoreng saja. Dan tiba-tiba Anasya bangun, kemudian nangis dan rewel, makanya ini aku gendong ya sambil masak kayak gini. Pokoknya kalau misalnya Anasyanya sudah rewel, sudah nangis gitu ya, kadang suka bingung juga, pusing. Karena kalau misalnya nggak digendong, nangisnya tuh bakalan tambah kencang. Ini pun aku gendongnya sambil nenangin dia dulu, dan sampai akhirnya masakan aku tuh hampir banget gosong. Seperti yang teman-teman lihat, agak hitam gitu ya. Dan akhirnya aku buru-buru juga untuk taruh Anasya dulu, kemudian baru angkat ikannya. Walaupun bumbunya hampir kering ya, seperti yang bisa teman-teman lihat, ini bumbu cabenya itu hampir kering banget sampai gosong gitu. Tapi alhamdulillah sekali masih nikmat dan pastinya enak untuk dimakan. Bagaimanapun bentuknya, hasilnya harus patut diapresiasi apapun hasil masakan kita. Dan gak lama setelah aku selesai masak, tiba-tiba kakakku datang dan ternyata dia sudah beli kuenya, tapi anaknya sama sekali gak tahu. Alhamdulillah udah 7 tahun angka ya. Dia nggak inget kan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertambah umur abang. Iya, tanggal 29 kan. Dia lupa banget tuh. Soalnya makin cerdas, makin pintar ya, sekolahnya rajin. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tiup. Ya nggak apa-apa, tadi kan abang udah tiup. Yuk. Alhamdulillah, yeay. 7 tahun. Makan kue ulang tahun ya. Rotinya. Awas. Bang, ini bang ya, abang. Tuh kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mami dong yang buat. Beli atau buat? Zian. Beli atau buat? Kira-kira buat atau beli? Buat. Siapa yang buat? Spider tapi itunya Cars.
Udah ya, nih. Potong nih. Wow. Tasya mau? Lipat, lipat, lipat. Nih, sendoknya tuh. Wow. Udah sini mau foto dulu. Abang foto dulu. Mami taruh Tasya dulu. Aduh, fotoin tuh. Foto dulu sini, Mami kan di sini tuh. Iya. Potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa? Ya, mari kita coba. Masa itunya Spiderman? Pindang. Ya Allah, lihat kuenya. Terima kasih. Nah, nih tuh. Kamu sih apa ini? Kok injak ini? Ya begitu, alhamdulillah, bersyukur ya. Bersyukur dikasih sehat. Setelah makan-makan kuenya, kali ini aku ajak anak-anak untuk makan di McD. Ini deket juga dari rumah. Kita berenam ini naik motor, bener-bener nekat banget siang-siang hari. Walaupun aku masak, tapi karena masak aku juga nggak banyak gitu ya, akhirnya aku ajak anak-anak untuk makan di sini. Siang-siang hari ajak anak-anak tuh bener-bener memang repot banget ya, apalagi satu motor itu kita rame-rame kayak gini. Ya itu dia, panas banget lumayan. Nah ini seperti yang teman-teman lihat, kalau aku tuh kadang kalau misalnya kepanasan gitu, mataku suka kedip-kedip gitu, jadi suka nggak nyaman banget kalau misalnya panas-panasan, terus mata jadi kayak kedip-kedip gitu. Jadi memang nggak tahu ya kenapa dari dulu memang seperti itu, kalau misalnya kena panas, aku tuh nggak suka lama-lama gitu kena panas ya, karena mataku suka kedip-kedip gitu, kayak sakit gitu, dan lumayan pusing juga kalau misalnya kena panas gitu ya. Dan ini aku lagi suapin Gifran, tapi Gifran pengen mainan di sini tuh ada mainan prosotan gitu, sampai aku bawel, ayo dong makan dulu nah, nanti baru deh kamu bisa main prosotan. Tapi yang namanya anak-anak ya, kalau misalnya sudah di tempat mainan kadang suka lupa makan, ya mamahnya harus bawel dan rewel. Tapi yang namanya anak-anak nggak bisa dipaksa juga, langsung main kabur aja ke tempat permainan. Setelah selesai makan, aku lanjut minta antar sama kakakku untuk cari kaos kaki di Abang Kaki Lima yang biasanya aku beli. Tapi berhubung ini udah jam 3 sore, sebentar lagi anak yang pertamanya itu pulang. Akhirnya kakakku jemput dia dulu, terus aku ditinggal sama anak-anak di salah satu toko. Ini toko baru dekat rumah juga, namanya toko Tanjuro. Akhirnya aku tunggu di sini sambil nanti dijemput lagi nih sama kakakku. Terus kemudian di sini karena ada tempat mainan gitu ya, jadi anak-anak bisa mainan juga. Setelah asik bermain, kemudian Gifran tuh lari-lari di area sekitaran sini. Kemudian dia lihat mainan dan suka, akhirnya beli. Segitu aja untuk videoku kali ini teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.